Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuda Eka Prasetyo, mahasiswa S1 Pendidikan Matematika Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi pada SMA kelas 11, yaitu tentang transformasi geometri untuk bagian refleksi atau pencerminan. Sebelum kita masuk ke dalam materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu kompetensi dasar dan indikatornya. Kompetensi dasarnya yaitu 3.5 menganalisis dan membandingkan transformasi dan komposisi informasi transformasi dengan menggunakan matriks. 4.5-nya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks transformasi geometri, yaitu translasi, refleksi, dilatasi, dan rotasi. Untuk indikatornya sendiri yaitu 3.5.1 dapat mengidentifikasi sifat-sifat refleksi. 3.5.2 dapat menentukan bayangan titik dan garis dari suatu refleksi. 3.5.3 dapat menentukan bayangan bidang dari suatu refleksi. Dan untuk 4.5.1 dapat memecahkan suatu masalah yang berkaitan dengan refleksi. Untuk 4.5.2 dapat menerapkan sifat-sifat refleksi dalam menyelesaikan masalah nyata. Nah, sebelumnya adik-adik sekalian, apakah sudah tahu apa itu transformasi geometri atau ada yang pernah mendengar sebelumnya? Transformasi geometri itu perpindahan atau perubahan posisi suatu objek, baik itu titik, garis, bidang ataupun benda dari posisi awal misal x, y ke posisi lainnya yaitu x aksen dan y aksen. Selanjutnya yaitu jenis-jenis transformasi geometri. Adik-adik apa tahu itu gambar apa? Ya benar, itu gambar eskalator. Eskalator merupakan contoh penerapan transformasi geometri yaitu translasi atau perpindahan. Gambar selanjutnya, apakah ada yang punya hewan peliharaan? Pernah melihat hewan peliharaan kalian bercermin? Pernah ya. Pencerminan tersebut merupakan salah satu contoh bagian dari transformasi geometri yaitu refleksi. Untuk gambar selanjutnya yaitu, ada yang pernah tahu apa gambar itu? Apa permainan dalam gambar itu? Ada yang pernah tahu? Atau pernah mencoba permainan tersebut? Saya rasa semuanya pasti sudah pernah ya dulu ya waktu kecil, atau sampai sekarang mungkin sudah pernah ya. Ya, nama permainan itu merupakan biang lala. Biang lala sendiri merupakan salah satu contoh penerapan rotasi pada transformasi geometri. Untuk gambar selanjutnya yaitu perhatikan gambar yang terakhir, yaitu gambar yang keempat. Coba kalian cari perbedaan pada gambar tersebut. Dari mobil yang depan sama mobil yang belakang, apa perbedaannya? Ya, perbedaannya yaitu dalam ukurannya ya. Yang depan itu kecil, yang belakang itu besar. Hal tersebut merupakan merupakan contoh penerapan dari dilatasi transformasi geometri. Pada video ini saya hanya akan menjelaskan salah satu jenis transformasi geometri yaitu refleksi atau pencerminan. Refleksi sendiri adalah memasukkan titik pada bidang dengan menggunakan sifat pencerminan pada cermin datar. Coba adik-adik perhatikan gambar tersebut. Suatu segitiga ABC jika dicerminkan dari garis tengah itu, maka titik-titik sudutnya akan dipetakan ke titik sudut yang sebelah kanan, yaitu titik sudut A akan dipetakan ke titik sudut A aksen, begitu juga titik sudut B ke B aksen dan titik sudut C ke C aksen. Selanjutnya itu jenis refleksi. Jenis refleksi sendiri terdapat 7. Yang pertama, refleksi terhadap titik asal 0,0, refleksi terhadap X, refleksi terhadap garis Y sama dengan X,
refleksi terhadap garis X sama dengan H dan refleksi terhadap garis Y sama dengan H. Nah, untuk memahami lebih lanjut tentang perbedaan dari masing-masing jenis refleksi tersebut, sekarang kita langsung saja ke lihat LKPD-nya yang sudah saya siapkan. Baik, berikut merupakan LKPD yang sudah saya siapkan untuk kalian diskusikan bersama anggota kelompok kalian. Kita langsung masuk saja ke dalam kegiatannya. Itu yang pertama, sebelum kalian mempelajari tentang jenis-jenis refleksi, kalian akan mempelajari terlebih dahulu, yaitu pencerminan pada suatu titik dan pencerminan pada suatu garis. Yang pertama yaitu pencerminan pada suatu titik. Coba kalian amati gambar pada LKPD-nya. Terdapat titik A, B, C, dan D, serta titik A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen pada bidang kartesius. Titik A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen merupakan hasil pencerminan dari titik A, B, C, dan D yang dicerminkan terhadap titik asal atau titik 0,0. Setelah kalian mengamati gambar tersebut, kalian coba isi koordinat titik-titik tersebut pada tabel di bawahnya. Untuk titik B, koordinatnya yaitu min 2,2. Dan untuk koordinat bayangannya yaitu B aksen terdapat pada koordinat 2,-2. Dan seterusnya coba kalian isi sendiri, diskusikan bersama dengan anggota kelompok kalian. Setelah kalian mengisi tabel tersebut, secara umum jika kalian amati, titik A dengan koordinat X, Y dicerminkan terhadap titik 0,0 diperoleh koordinat titik bayangan yaitu A aksen dengan koordinat min X, min Y. Nah, pernyataan tersebut dapat ditulis dengan seperti berikut, yaitu AXY yang dicerminkan terhadap 0,0 menghasilkan titik bayangan yaitu A aksen dengan koordinat X aksen dan Y aksen. Selanjutnya yaitu pencerminan pada suatu garis. Kalian amati terlebih dahulu gambarnya. Setelah itu kalian coba isi koordinat-koordinatnya pada tabel di bawahnya, yaitu kalian dapat mengisi koordinat garis tersebut dengan mengisi pada masing-masing titik ujungnya. Pada gambar tersebut untuk gambar garis F, maka titik ujungnya yaitu A dan B, dan garis bayangannya setelah dicerminkan terhadap titik asal titik 0,0, koordinat titiknya yaitu A aksen dan B aksen. Untuk garis G, koordinat titik C-nya, titik ujung C-nya yaitu min 2,2. Dan untuk titik ujung D terdapat pada koordinat min 6,2. Dan setelah dicerminkan memperoleh yaitu garis B aksen dengan titik ujung C aksen dan D aksen. Untuk koordinat titik C aksennya yaitu 2, min 2, dan D aksen dengan koordinat yaitu 6, min 2. Nah, berdasarkan tabel tersebut, hasil pencerminan F yang diperoleh dengan mencerminkan titik-titik ujung garis F. Jadi untuk suatu garis yang dicerminkan itu tetap yaitu titik ujungnya, bukan garisnya tapi melalui titik ujungnya yang dicerminkan, sehingga titik ujungnya yaitu AXY, BXY dicerminkan terhadap titik 0,0, maka diperoleh koordinat garis bayangannya yaitu aksen dengan titik ujungnya yaitu A aksen dengan koordinat min X
min y, dan titik D aksen dengan koordinat min x, min y juga. Selanjutnya kita langsung masuk ke materi, yaitu jenis refleksi. Yang pertama yaitu refleksi terhadap titik asal atau titik 0,0. Kalian gambarkan terlebih dahulu segitiga DF pada bidang kartesius yang telah disediakan dengan koordinat titik D 5,4, titik E 3,2, dan titik F 6,3. Silakan kalian gambarkan terlebih dahulu. Sudah? Kalau sudah, cerminkan segitiga DF tersebut terhadap titik 0,0, yaitu dengan mencerminkan titik sudutnya sehingga diperoleh yaitu D aksen berapa. Nah, coba kalian perhatikan betul-betul. Ini merupakan hasil pencerminan dari segitiga DF terhadap titik asal. Diperoleh yaitu titik D aksen min 5, min 4, dan titik A aksen min 3, min 2, dan titik F aksen min 6, min 3. Kalian tuliskan pada LKPD-nya, yaitu untuk D aksennya min 5, min 4, dan titik E aksen terdapat pada koordinat ya min 3, min 2, dan titik F aksen terdapat pada koordinat min 6 dan min 3. Jika titik D aksen dan E aksen dan F aksen dihubungkan, maka akan terbentuk sebuah segitiga baru yang merupakan hasil dari refleksi segitiga awal, yaitu segitiga DF pada titik 0,0. Sehingga dapat disimpulkan jika suatu titik AXY dicerminkan terhadap titik 0,0 akan diperoleh A aksen, yaitu dengan koordinat berapa? Ya, min x, min y, karena dicerminkan terhadap titik 0,0. Nah, untuk selanjutnya kita akan menentukan matriks pencerminan terhadap titik 0,0. Misal matriks pencerminannya yaitu C sama dengan A, B, C, D, sehingga AXY jika dicerminkan A, titik A dengan koordinat x, y jika dicerminkan terhadap 0,0 diperoleh yaitu titik A aksen dengan koordinat x aksen, y aksen. Nah, sekarang kita akan menentukan matriks pencerminannya, yaitu min x, min y dengan A, B, C, D dikalikan dengan matriks x dan y diperoleh yaitu AX ditambah BY dan CX ditambah dengan BY. Nah, setelah mengetahui kesamaan matriksnya diperoleh min x sama dengan AX plus BY. Untuk nilai B sama dengan 0, maka nilai A-nya diperoleh yaitu nilai A-nya yaitu min 1. Dan untuk min Y sama dengan ini berapa? Ini apa ini? Ya, CX ya. Tambah DY, maka diperoleh untuk C sama dengan 0, B-nya berapa? Ya, min 1 juga, sama seperti yang dengan A. Nah, sehingga dapat disimpulkan matriks pencerminan terhadap titik 0,0 adalah min 1, 0, dan min 1. Titik AXY dicerminkan terhadap titik 0,0 menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat X aksen dan Y aksen, ini Y aksen. Ya, dan dapat ditulis dengan sebagai berikut. Coba kalian tuliskan matriksnya, kesimpulannya di bawah ini. Kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Nah, selanjutnya untuk refleksi terhadap sumbu X. Gambarkan sama kayak tadi, gambarkan segitiga DF dengan koordinat D yaitu min 6,5
dan koordinat titik E min 3,2 dan koordinat titik F min 8,1. Coba kalian gambarkan terlebih dahulu. Apa sudah? Nah, kalau sudah, kalian coba cerminkan segitiga DF tersebut terhadap sumbu X, itu sumbu yang ini. Nah, yaitu dengan mencerminkan sama kayak tadi, mencerminkan titik-titik sudutnya, sehingga diperoleh D aksen, E aksen, dan F aksen. Nah, seperti gambar berikut nanti. Diperoleh D aksen dengan koordinat berapa? D aksen dengan koordinat min 5, min 6, D aksen dengan koordinat min 2, min 3, min 2, dan F aksen dengan koordinat min 8, min 1. Kalian coba tuliskan pada LKPD-nya, yaitu D aksennya berapa tadi? Ya, D aksennya yaitu min 6, min 5. Dan I aksennya yaitu min 3, min 2. Untuk F aksennya yaitu min 8, min 1. Nah, jika titik D aksen, E aksen, dan F aksen yang sudah kalian temukan tadi dihubungkan, maka akan terbentuk sebuah segitiga baru yang merupakan hasil dari refleksi segitiga DEF terhadap sumbu X, sehingga dapat disimpulkan jika suatu titik titik A dengan koordinat X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, akan diperoleh titik baru yaitu A aksen dengan koordinat berapa? Ya, dengan koordinat X, min Y, karena dicerminkan terhadap sumbu X, maka yang berubah yaitu titik koordinat titik Y-nya saja. Nah, kalian selanjutnya sama seperti yang sebelumnya, kalian tentukan matriksnya. Coba kalian diskusikan dengan anggota kelompok kalian ya, isi titik-titik tersebut, kemudian kalian tuliskan lagi rumus atau matriks yang sudah kalian temukan tadi di kolom yang sudah disediakan. Baik, kalau sudah, selanjutnya yaitu refleksi terhadap sumbu Y. Sekarang kalian gambarkan persegi, bukan segitiga lagi ya. Ini kita coba bidang datar yang lain, bisa apa tidak. Pada bidang kartesius, kalian gambarkan persegi dengan koordinat D pada 5,5, dan titik E pada koordinat 1,5, dan titik F pada koordinat 1,1, serta titik G pada koordinat 5,1. Kalian gambarkan terlebih dahulu. Kalau sudah, kalian cerminkan persegi yang kalian sudah gambarkan pada bidang kartesius terhadap sumbu Y. Sumbu ini, sumbu yang berdiri ini ya, atau sumbu yang vertikal, yaitu dengan mencerminkan semua titik sudutnya sama seperti tadi, dengan mencerminkan titik sudutnya sehingga diperoleh berapa? Nah, kalian seperti ini, apakah sama dan gambar milik kalian? Harusnya sama ya, karena dicerminkan terhadap sumbu Y. Kalau belum sama, coba kalian betulkan terlebih dahulu. Setelah kalian peroleh gambar seperti ini, yaitu gambar persegi baru dengan koordinat dengan titik D aksen, titik E aksen, F aksen, dan titik G aksen, kalian tuliskan koordinat-koordinat ini, titik-titik baru ini pada LKPD-nya. Yaitu untuk D aksen tadi berapa? Ya, D aksen koordinatnya yaitu min 5,5. Untuk E aksen koordinatnya yaitu min 1,5. Untuk F aksen berapa tadi? Punya kalian?
Ya, 1, min 1,1 ya. Dan untuk Y aksennya berapa? Ya, min 5,1. Jika sudah kalian membentuk titik-titik tersebut, kalian hubungkan, maka akan terbentuk sebuah persegi baru yang merupakan hasil refleksi dari persegi yang awal, persegi aslinya itu terhadap sumbu Y. Sehingga dapat disimpulkan jika suatu titik A dengan koordinat X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, akan diperoleh A aksen dengan koordinat berapa? Ya benar, dengan koordinat min X, Y. Selanjutnya, seperti sebelum-sebelumnya, kalian tentukan matriks pencerminannya terhadap sumbu Y. Nah, berikut merupakan matriks pencerminan terhadap sumbu Y. Untuk selanjutnya yaitu refleksi terhadap garis Y sama dengan X, dan untuk refleksi garis Y sama dengan min X, dan refleksi terhadap garis X sama dengan H, dan yang terakhir untuk refleksi terhadap garis Y sama dengan K. Coba kalian diskusikan dengan teman-teman anggota kelompok kalian, isi titik-titik yang tersedia, lengkapi titik-titiknya. Kemudian kita lanjut saja ke PowerPoint lagi, yaitu setelah kalian diskusikan tentang jenis-jenis refleksi, maka refleksi itu terdapat 7. Yang pertama yaitu refleksi terhadap titik asal atau titik 0,0. Pencerminan terhadap titik asal dapat ditulis seperti berikut, yaitu A dengan koordinat X, Y dicerminkan terhadap titik 0,0 memperoleh titik A aksen dengan koordinat min X, min Y, dengan matriksnya yaitu seperti ini. Coba kalian cocokkan ya dengan hasil diskusi kalian bersama anggota kelompok. Kemudian refleksi terhadap sumbu X. Refleksi terhadap sumbu X dapat ditulis seperti ini, yaitu A dengan koordinat X, Y dicerminkan terhadap sumbu X diperoleh yaitu A aksen dengan koordinat X, min Y. Dan matriks transformasinya terhadap sumbu X itu seperti ini, yaitu 1, 0, 0, min 1 dan min 1. Kemudian refleksi terhadap sumbu Y. Pencerminan terhadap sumbu Y dapat ditulis dengan berikut yaitu titik A dengan koordinat X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, maka diperoleh titik A aksen dengan koordinat min X, Y. Dan matriks transformasi untuk pencerminan terhadap sumbu Y yaitu min 1, 0, 0, min 1. Selanjutnya yaitu refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Garis Y sama dengan X dapat ditulis dengan A dengan koordinat X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, diperoleh yaitu A aksen dan koordinat Y, X. Jadi dibalik ya. Coba kalian perhatikan gambarnya. Nah, ini merupakan garis Y, X. Y sama dengan X maksud saya. Nah, coba kalian perhatikan titik koordinat A, yaitu terdapat pada koordinat 1,4. Setelah dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka diperoleh yaitu titik baru yaitu A aksen dengan koordinatnya yaitu 4,1. Yang awalnya 1,4 menjadi 4,1. Jadi dibalik ya. X, Y menjadi Y, X. Untuk matriks transformasinya yaitu 0, 1, 1, 0. Kemudian refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Nah, kalian dapat tuliskan pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X dengan A dengan koordinat X, Y yang dicerminkan terhadap Y sama dengan min X, maka diperoleh A aksen dengan koordinat min Y, min X. Nah, ini sama seperti pencerminan terhadap garis Y sama dengan X,
Tapi pada gambar tersebut, jika kalian gambar, garisnya itu dibalik ya. Pertama seperti ini, awalnya seperti ini, kemudian kalau Y sama dengan min X seperti ini. Jadi mengakibatkan yaitu yang koordinat awalnya X, Y akan menjadi min Y, min X. Hati-hati ya, untuk Y sama dengan X itu XY menjadi YX. Kalau refleksi terhadap garis Y sama dengan min X, yang titiknya awalnya X, Y menjadi min Y, min X. Nah, untuk matriks transformasi pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X yaitu sebagai berikut, yaitu 0, 0, min 1, min 1, 0. Selanjutnya yaitu refleksi terhadap X sama dengan H. X sama dengan H dapat ditulis yaitu titik A dengan koordinat X, Y diminukan terhadap garis X sama dengan H diperoleh A aksen 2H min X, Y. Nah, jadi kalian cerminkan titik A seperti ini terhadap garis X sama dengan H. Misalnya pada garis X sama dengan 3 ini, maka diperoleh yaitu titik A aksen dengan koordinat min 9,1 yang awalnya yaitu min 3,1 menjadi 9,1. Coba kalian hitung 2 dikali dengan H, hanya jadi 3 kan, berarti 2 dikali 3 sama dengan 6 dikurangi X nya berapa tadi? Min 3. 6 dikurangi min 3 maka diperoleh yaitu 9. Nah, benar kan? Dan koordinat Y nya tetap yaitu 1,1. Dan untuk transformasi pencerminannya seperti berikut, yaitu 2H 0 dikurangi 1001 dikalikan dengan XY. Untuk garis Y sama dengan K sebenarnya sama ya, untuk garis Y sama dengan K hampir sama lah konsepnya, cuma dibalik aja, yang tadi untuk X sekarang untuk K. Untuk K dapat ditulis seperti berikut, yaitu titik A dengan koordinat X, Y dicerminkan terhadap Y sama dengan K, maka diperoleh titik baru yaitu A aksen dengan koordinat X dan koordinat 2K min Y. Jadi untuk garis refleksi terhadap garis X sama dengan H yaitu 2H min X. Kalau sekarang 2K min Y dengan X nya tetap, tapi kan Y nya tetap. Dan transformasi matriks transformasinya seperti berikut. Untuk garis X min H, X sama dengan H itu kan matriks transformasinya yaitu 2H 0 dikurangi 1001 kan. Jadi untuk yang garis refleksi terhadap garis Y sama dengan K, matriks transformasinya yaitu 0 2K dikurangi 1001 kali XY. Seperti itu, jangan sampai kebalik ya. Baik, sudah semua jenis-jenis refleksi atau pencerminan. Untuk bahan evaluasi kalian sebagai bahan latihan ya, coba kalian buka LKPD-nya. Pada bagian akhir terdapat soal-soal ya. Oh, sebelumnya kalian isi dulu ini. Kalian isi dulu, kalian simpulkan dulu apakah bangun datar jika dicerminkan mengalami perubahan posisi. Apakah ya? Tentu saja ya, mengalami perubahan posisi. Terus, apakah bangun datar yang telah dicerminkan mengalami perubahan bentuk? Itu tidak ya. Ya, mengalami perubahan bentuk tetap ya, bentuknya segitiga, ukurannya tetap ya, untuk refleksi ya. Nah, kalian simpulkan isi tabel berikut ini dengan koordinat bayangannya berapa, terus matriks refleksinya berapa, kalian diskusikan dengan teman-teman anggota kelompok kalian. Untuk bahan latihannya coba kalian kerjakan ini ya, 1 sampai dengan 5. Kalian diskusikan bersama anggota kelompok kalian sebagai bahan evaluasi saja, dan sebagai bahan latihan aja ya, untuk memperdalam
kemampuan pemahaman kalian tentang transformasi geometri, yaitu refleksi atau pencerminan. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semangat untuk belajarnya. Jangan lupa untuk mengerjakan soal-soal tersebut dan lengkapi LPPD-nya ya, untuk memperdalam pemahaman kalian tentang sifat-sifat refleksi, refleksi terhadap titik, terhadap garis, terhadap suatu bidang. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika terdapat salah-salah kata. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.